Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, kita masih bisa diberi kesempatan untuk melaksanakan perkuliahan yang dalam hal ini mahasiswa baik yang ada di Universitas Madura maupun yang ada di tempat lain yang dilaksanakan secara daring. Setelah kita memberikan pemaparan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran, terus kita sudah melakukan perkenalan. Untuk pertemuan hari ini ada beberapa yang menjadi poin pokok pada perkuliahan. Yang pertama adalah bagaimana mahasiswa memahami tentang pengertian dari asesmen pembelajaran ini. Yang kedua, setelah pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan nantinya dapat memahami dan membedakan apa itu tentang penilaian, tentang asesmen, dan tentang evaluasi. Berikutnya, juga mahasiswa dapat diharapkan mengetahui dan memahami tentang apa itu prinsip dari pelaksanaan asesmen pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Oke, saya mencoba untuk share screen. Baik, kita lanjutkan perkuliahan ini tentang definisi asesmen pembelajaran. Apa itu pengertian dari asesmen pembelajaran? Yang pertama, kita memahaminya dari apa pengertian asesmen merupakan suatu proses yang dalam hal ini perolehan data atau informasi tentang penguasaan keterampilan seorang siswa yang nantinya keterampilan tentang data keterampilan yang dibuat dari data itu sebagai bahan dalam menyusun suatu program pembelajarannya. Itu yang dimaksudkan dengan asesmen. Jadi dalam hal ini asesmen lebih kepada bagaimana proses memperoleh data dan informasi tentang keterampilan seorang siswa, tentang penguasaan seorang siswa yang nantinya setelah kita ketahui tentang keterampilan penguasaan materi seorang siswa itu dapat dijadikan sebagai alat untuk menyusun program pembelajaran. Itu dinamakan dengan asesmen secara umum. Berikutnya adalah dengan asesmen ini dapat diketahui apa yang menjadi hambatan, apa yang menjadi kesulitan, apa yang menjadi kebutuhan pembelajaran yang dimiliki oleh siswa. Yang dalam hal ini, karena dalam mata kuliah ini adalah asesmen pembelajaran matematika, memang lebih kepada apa yang menjadi hambatan, apa yang menjadi kesulitan, apa yang menjadi kebutuhan dari siswa dalam proses pembelajaran matematika. Terus bagaimana Pak dengan pembelajaran yang lain? Sama, tidak hanya di pembelajaran matematika saja, akan tapi juga pada pembelajaran lainnya. Misalnya yang dalam hal ini pembelajaran fisika, pendidikan fisika. Sama halnya, asesmen ini memang untuk juga mengetahui bagaimana pembelajaran, hambatan yang ada, kesulitan yang ada, dan kebutuhan apa dalam pembelajaran fisika. Begitu anak-anak mahasiswa. Sehingga dengan apa yang kita ketahui tentang kesulitan, tentang hambatan, tentang kebutuhan yang diinginkan oleh siswa, nantinya program pembelajaran akan sesuai dengan potensi masing-masing siswa. Akan sesuai dengan potensi masing-masing siswa.
Karena ini disesuaikan dengan apa yang menjadi kebutuhan siswa atau kebutuhan mahasiswa kalau kita melakukan pembelajaran di perkuliahan. Yang dalam hal ini, kita seorang guru harus mampu mengetahui apa yang menjadi kebutuhan. Ini analisisnya bagaimana? Kebutuhan, analisa kebutuhannya seperti apa? Sehingga nantinya potensi-potensi yang dimiliki oleh siswa itu dapat tersalurkan dengan baik sesuai dengan apa yang menjadi keinginan mereka. Begitulah asesmen yang sebenarnya. Sebenarnya banyak definisi-definisi yang dapat kita berikan kepada mahasiswa ini. Salah satu contohnya Kuhl dan Chan mengatakan bahwa asesmen yang dimaksudkan dalam hal ini adalah suatu strategi dalam pemecahan masalah pembelajaran melalui berbagai cara pengumpulan dan penganalisan data informasi pembelajaran. Tuh. Itu yang dinyatakan oleh Kuhl dan Chan pada tahun 1994 mengatakan bahwa sebuah asesmen ini adalah sebuah strategi yang dimana untuk memecahkan masalah pembelajaran melalui apa? Melalui suatu proses pemerolehan data atau informasi dari siapa? Dari siswa, sehingga nantinya dapat diberikan sebuah pengambilan keputusan yang berkaitan dengan semua aspek yang dimiliki oleh siswa. Sama, esensinya sama dengan apa yang saya jelaskan. Selain itu, misalnya Herman pada tahun 2014 menyatakan bahwa tujuan utama dari asesmen ini adalah untuk meningkatkan kualitas belajar siswa. Meningkatkan kualitas belajar siswa, tidak hanya sekedar penentuan skor, nilainya berapa, tidak hanya begitu. Akan tapi proses asesmen ini biasanya memerlukan tingkat pemikiran yang lebih tinggi dari pengukuran sekedar kemampuan saja. Karena yang dimasukkan dalam asesmen ini lebih kepada bagaimana dipetakan dari sebuah need analisis, analisa kebutuhannya baru dipetakan sehingga semua aspek dalam pembelajaran itu ngena kepada siswa. Apa yang menjadi kebutuhan siswa itu akan tercapai. Itu esensi dari asesmen pembelajaran. Berikutnya adalah asesmen dalam suatu pembelajaran tidak hanya pengumpulan skor untuk mencari siapa yang tertinggi atau yang terendah, siapa yang pintar ataupun siapa yang tidak pintar, tapi menjadi suatu bagian yang terpenting karena di dalam asesmen terdapat penskoran, pengukuran, dan evaluasi. Nah, dari ketiga penskoran, pengukuran, dan evaluasi ini, yang ketiganya ini ada dalam sebuah bentuk asesmen pembelajaran. Makanya dikatakan tidak hanya pengumpulan skor, siapa yang menjadi grade-nya tertinggi, grade-nya rendah, tidak hanya itu. Banyak, ada evaluasi yang nantinya dapat dijadikan sebagai bahan kita dalam menentukan apa yang menjadi kebutuhan dan potensi siswa. Tuh. Dengan adanya asesmen, siswa dapat mengetahui kemampuannya dan guru dapat mengetahui seberapa paham siswa terhadap suatu pembelajaran, kesulitan siswa, kebutuhan belajar siswa, sehingga program pembelajaran dapat disesuaikan dengan potensi siswa dengan tujuan meningkatkan kualitas belajar. Apa gunanya dengan adanya asesmen? Seperti yang saya katakan tadi tentang manfaat dari kegiatan asesmen pembelajaran ini adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, endingnya begitu, meningkatkan kualitas pembelajaran. Didapatkan dari mana? Didapatkan dari asesmen ini. Asesmen ini dapat dari mana? Didapatkan dari beberapa data, pemerolehan data yang dilakukan oleh seorang guru untuk bagaimana apa dicari
tentang kesulitan, tentang kebutuhan, tentang hambatan yang mereka dapatkan selama pembelajaran. Sehingga nantinya dari ketiga ataupun dari beberapa hal itu dapat dijadikan sebagai alat untuk menyesuaikan potensi yang dimiliki oleh seorang siswa. Sehingga kalau sudah berdasarkan potensi program pembelajarannya, insya Allah akan dapat meningkatkan kualitas belajar siswa. Itu yang diharapkan dari kegiatan asesmen pembelajaran ini. Asesmen adalah suatu, ini yang seperti yang saya katakan tadi, Kuhl dan Chan pada tahun 1994 mengatakan bahwa asesmen dia dimaksudkan sebagai suatu strategi dalam pemecahan masalah pembelajaran melalui berbagai cara pengumpulan dan penganalisaan informasi untuk pengambilan keputusan tindakan atau tindakan yang berkaitan dengan semua aspek pembelajaran. Tidak hanya dikumpulkan ya, tidak hanya dikumpulkan dalam hal ini. Kegiatan-kegiatan seperti mencari hambatan, mencari kesulitan, mencari apalagi kebutuhan, itu tidak hanya dikumpulkan dari pemerolehan informasi itu, tidak. Akan tapi perlu dilaksanakan sebuah analisa. Sehingga tujuan dari asesmen ini untuk meningkatkan kualitas belajar akan tercapai. Begitu ya. Oke, jika nanti ada pertanyaan mungkin bisa sambil lalu saya lanjutkan. Apa hubungan antara asesmen dan pembelajaran? Apa hubungannya? Sehingga ini menjadi kajian menarik seumpamanya bagi kita. Apa hubungannya? Apa relasinya antara asesmen dengan pembelajaran? Kita jelaskan dari tabel ini atau dari diagram ini. Yang pertama adalah pembelajaran. Pembelajaran ini dilakukan oleh siapa? Mahasiswa dan guru. Mahasiswa ini dalam hal ini belajar. Guru juga melakukan pembelajaran dalam hal ini. Mahasiswa belajar atau siswa belajar, siswa melakukan apa? Melakukan tes atau ujian. Itu yang termasuk dalam penilaian. Setelah itu dinyatakan lulus atau tidak lulus dari kegiatan pembelajaran itu. Ini jelas bahwa hubungan asesmen merupakan salah satu bagian dari pembelajaran dan tidak dapat dipisahkan. Akan tapi tidak sesederhana ini yang dimaksudkan dengan asesmen pembelajaran. Berikutnya adalah jenis penilaian. Ini mungkin sekedar informasi ya kepada mahasiswa-mahasiswa. Ada beberapa jenis pembelajaran. Yang pertama ada tes, ada non-tes. Tes ini ada yang objektif, ada yang non-objektif. Non-tes ini ada yang sikap, proyek, produk, unjuk kerja, dan penilaian diri. Ini sebatas gambaran secara umum tentang bagaimana jenis dari penilaian. Ada tes, ada non-tes. Ini dapat kita lakukan atau dapat kita gunakan nantinya pada saat kita melakukan asesmen pembelajaran. Tapi tidak hanya ini. Tidak hanya jenis penilaian, tidak hanya itu yang akan kita lakukan, yang akan kita bahas, tidak hanya tentang jenis penilaian saja. Banyak dari asesmen ini yang kita dapatkan nantinya. Itu. Berikutnya adalah TEF. Ini sekedar sekedar pemberitahuan, TEF objektif, TEF non objektif, ada benar, salah, ada yang tes menjodohkan, ada tes pilihan ganda, ada kalau yang tes non objektif ada isian, ada jawaban singkat, ada uraian. Itu jenis-jenis dari jenis-jenis dari penilaian. Kenapa kita bahas tentang penilaian? Karena penilaian ini merupakan bagian dari evaluasi, dan evaluasi itu merupakan bagian dari asesmen. Kita kalau dibuat dalam sebuah diagram ya,
paling dalam itu memang tes dan non-tes itu, paling dalam. Setelah itu ada pengukuran. Setelah pengukuran ada penilaian. Setelah penilaian paling besar itu ada evaluasi. Tuh, ada evaluasi. Ini dapat dijadikan sebagai pengumpulan informasi yang dibutuhkan dari pelaksanaan asesmen pembelajaran. Nah, baik dari tes, dari pengukuran, terus ada penilaian, ada evaluasi, itu merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan asesmen. Dan nantinya setelah dilakukan itu, kita dapat memberikan umpan balik, dapat memberikan feedback kepada mahasiswa atau terhadap apa yang kita lakukan, apa yang menjadi kelebihannya, apa yang menjadi kendalanya, apa yang menjadi hambatannya, sehingga kita dapat memberikan feedback, kita dapat memberikan umpan balik, sehingga kegiatan-kegiatan asesmen pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Karena itu yang menjadi tujuan kita sebagai salah satu calon guru yang akan menjadi guru nantinya setelah lulus nanti. Berikutnya tentang prinsip prinsip asesmen pembelajaran, tentang prinsip asesmen pembelajaran. Kita memaparkan ada 6 prinsip asesmen pembelajaran. Ini secara umum, tidak hanya bersifat di pembelajaran matematika, akan tapi juga bersifat di mata pelajaran yang lain. Yang pertama adalah berfokus pada perbaikan, bukan pertimbangan. Prinsipnya dari kegiatan asesmen pembelajaran ini, dia lebih berfokus kepada memperbaiki hal-hal yang menjadi celah, hal-hal yang menjadi kekurangan, sehingga ada perbaikan dari pelaksanaan program pembelajaran. Tidak menjadi pertimbangan saja, tidak menjadi pertimbangan. Makanya prinsip asesmen yang pertama adalah berfokus pada perbaikan, bukan kepada pertimbangan. Kalau hanya dijadikan pertimbangan, tidak dilakukan asesmen namanya. Itu lebih bersifat kepada perbaikan. Itu fokus yang pertama. Yang kedua adalah fokus pada kinerja, bukan yang mengerjakan. Ini fokus dari asesmen prinsip dari asesmen pembelajaran yang kedua adalah berfokus pada kinerja, bukan siapa yang mengerjakan, tapi lebih fokus kepada prosesnya, tidak pada orang yang mengerjakan. Itu prinsip yang pertama ya. Saya dapatkan ini di Klinger pada tahun 2015. Klinger dan kawan-kawan menyatakan 6 prinsip asesmen pembelajaran. Oke, kita lanjutkan yang ketiga. Apa prinsip asesmen yang ketiga? Yang ketiga, suatu proses yang dapat memperbaiki setiap tataran kinerja siswa. Setelah kinerja yang kedua tadi, setelah kinerja, apa prinsipnya? Yaitu suatu proses yang dapat memperbaiki setiap tataran kinerja siswa. Setiap ini ya, saya garis bawahi bahwa memperbaiki setiap tataran kinerja dari siswa itu sendiri. Tidak hanya menjadi pertimbangan atau siapa yang mengerjakan, akan tapi di sini lebih berfokus kepada memperbaiki setiap tataran kinerja siswa. Siswa kinerjanya seperti apa? Itu yang diperbaiki oleh asesmen pembelajaran ini. Yang keempat adalah perbaikan yang dilandasi oleh umpan balik dari asesmen. Itu akan lebih efektif jika siswa dinilai memerlukan penilaian tersebut. Karena prinsip yang pertama ini adalah adanya perbaikan bukan pertimbangan, didapatkan atau dilandaskan atau didasarkan kepada apa? Didasarkan nantinya dari yang didapatkan oleh siswa, baik hambatan, baik kesulitan, baik analisis kebutuhan, nantinya
dilandasi oleh umpan balik dari asesmen itu sendiri, sehingga nantinya akan menjadi lebih efektif untuk siswa itu sendiri. Yang kelima, prinsip asesmen pembelajaran yang kelima, adanya kesepakatan mengenai kriteria penilaian. Karena begini, berbicara kriteria penilaian penilaian itu banyak macamnya, banyak jenisnya, banyak bentuknya. Sehingga harus adanya kesepakatan antara siswa dengan guru atau dengan mahasiswa dengan dosen. Perlu adanya kesepakatan mengenai kriteria. Kriteria ini menjadi penting jika nantinya ada penilaian yang dilakukan. Nah, saya kok nilainya kecil, Pak. Apa yang menjadi kriteria penilaiannya? Misalnya, ini kok saya dapat rendah nilainya, Pak. Saya mau lihat kriteria penilaiannya seperti apa. Itu yang ada dalam prinsip asesmen pembelajaran. Adanya kesepakatan mengenai kriteria penilaian. Yang keenam adalah memerlukan analisis dari hasil observasi. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, tidak hanya pengumpulan data, Data itu tidak hanya dikumpulkan, akan dianalisis. Akan dianalisis dari hasil observasi itu, dari pengumpulan data itu, tidak hanya dibiarkan, tidak hanya ditaruh, akan tapi data yang kita dapatkan dianalisis, yang nantinya analisa itu dapat kita menemukan sebuah temuan-temuan dalam proses pembelajaran. Setelah ditemukan temuan-temuan, kita carikan solusi, kita carikan solusi ya. Selain solusi mungkin pemecahan masalahnya dari permasalahan-permasalahan yang ada, sehingga akan meningkatkan kualitas pembelajaran. Itu yang menjadi tujuan akhir dari pelaksanaan pembelajaran ini. Tuh. Yang berikutnya adalah prosedur pelaksanaan asesmen. Setelah kita memahami tentang bagaimana asesmen pembelajaran, setelah kita memahami prinsip pembelajaran, alur penilaian, alur pengukuran, itu kita masuk kepada setelah itu ada prinsip, setelah prinsip ada prosedur pelaksanaan asesmen pembelajaran. Yang pertama adalah guru melakukan asesmen berdasarkan instrumen asesmen yang telah disusun. Nah, ada instrumen, ada kriteria asesmen yang telah disusun oleh siapa? Oleh guru, yang dalam hal ini dalam pembelajaran kita itu menggunakan instrumen asesmen yang telah disusun oleh guru. Berpacu pada siapa guru? Banyak. Didasarkan pada banyak instrumen asesmennya ini. Tidak hanya bersifat secara satu orang, tapi banyak hal, seperti halnya kurikulum, melihat kurikulumnya, melihat kemampuan siswanya, melihat kemampuan sekolah. Itu instrumen yang dapat digunakan yang telah disusun oleh guru. Yang kedua adalah menggunakan teknik pelaksanaan asesmen. Misalnya ada teknik observasi, analisis pola kesalahan siswa melalui wawancara diagnosis dan melacak jawaban siswa. Itu sudah banyak ya yang dapat kita gunakan menggunakan teknik pelaksanaan asesmen itu. Bisa menggunakan wawancara, ada wawancara ini dibagi menjadi 3, ada wawancara terstruktur, ada wawancara semi terstruktur, ada wawancara tidak terstruktur. Itu teknik yang dapat kita gunakan dalam pelaksanaan asesmen pembelajaran. Juga ada teknik observasi. Kita turun ke lapang, kita melihat apa yang terjadi sebenarnya di bawah, di lapangan, di sekolah, itu di siswa misalnya apa yang terjadi, apa siswanya itu
memang males melaksanakan mengerjakan PR karena apa? Kita lihat, kita gunakan banyak teknik. Tuh, misalnya kalau tidak mampu kepada siswanya langsung, kita menggunakan orang tua atau wali murid. Tuh. Banyak yang dapat kita lakukan dalam pelaksanaan asesmen pembelajaran, tekniknya. Berikutnya adalah menganalisis hasil asesmen, membuat deskripsi dari hasil jawaban siswa, kemudian menginterpretasikannya. Nah, itu salah satu langkah dalam melaksanakan asesmen pembelajaran. Menganalisis hasil asesmen, menganalisis hasil asesmen tidak hanya dibuat dalam satu bentuk atau dalam satu data, akan tapi harus dilakukan sebuah analisa sehingga analisa itu dapat memberikan rekomendasi nantinya terhadap apa yang harus kita ubah, apa yang harus kita perbaiki, apa yang harus kita lakukan di season-season berikutnya dalam proses pembelajaran. Yang berikutnya, yang keempat tentang prosedur pelaksanaan asesmen adalah membuat kesimpulan dan rekomendasi, menemukan kemampuan keunggulan yang telah dimiliki siswa, kelemahan atau kesulitan yang dialami siswa, kebutuhan belajar siswa, serta membuat rekomendasi dalam rangka penyusunan program pembelajaran. Sudah banyak saya bahas tentang bagaimana adanya rekomendasi yang dihasilkan. Didapatkan dari mana rekomendasi itu? Didapatkan dari kesimpulan yang kita buat. Kesimpulan dapat dari mana? Dari analisa yang kita buat. Analisa didapatkan dari mana? Dari data yang kita ambil, yang kita kumpulkan data itu. Data dari mana? Data didapatkan dari siswa pada saat melaksanakan pembelajaran atau guru yang menjadi kriteria pelaksanaan pembelajaran asesmen pembelajaran ini. Yang berikutnya tentang menyusun program pembelajaran. Setelah kita melakukan asesmen dengan berbagai instrumen asesmen, baru menggunakan tekniknya seperti apa. Setelah kita tahu teknik, masuk kepada hasil asesmen. Yang dalam hal ini, asesmen itu perlu dibahas sehingga menghasilkan sebuah deskripsi atau hasil jawaban siswa. Setelah ada hasil dari asesmen pembelajaran yang kita lakukan, berikutnya adalah membuat kesimpulan dan rekomendasi. Membuat kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan ini didasarkan pada kajian kita dalam memahami asesmen pembelajaran matematika. Setelah asesmen, kita perlu melihat rekomendasi yang rekomendasi yang ada dalam dalam hasil asesmen itu, sehingga dari kebutuhan siswa teratasi, kesulitan siswa teratasi, kelemahan siswa tertutupi. Baru setelah itu, langkah yang terakhir adalah menyusun program pembelajaran sehingga runtut dan sistematis dari pelaksanaan prosedur asesmen ini. Evaluasi pembelajaran sebagai proses sirkuler, tidak hanya berfungsi untuk mengetahui tingkat penguasaan siswa, tapi juga berfungsi sebagai untuk senantiasa meningkatkan kualitas pembelajaran. Itu evaluasi. Evaluasi bukan hanya sekedar untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran, melainkan untuk membuat keputusan atau rekomendasi sehingga kebutuhan yang dimaksud berkenaan dengan pembelajaran. Apabila tujuan pembelajaran belum tercapai, guru perlu melakukan revisi untuk mengulang pembelajaran. Evaluasi memerlukan data hasil pengukuran dan informasi hasil penilaian yang multidimensi, antara lain mencakupi dimensi kemampuan, sikap, keterampilan, minat, dan lain sebagainya.
Tuh, kita sudah memahami tentang prinsip, kita sudah memahami tentang evaluasi pembelajaran. Terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada perkuliahan hari ini. Jika ada beberapa pertanyaan, bisa menggunakan chat, bisa menggunakan Japri, atau bisa menggunakan WA Group sebagai media kita dalam pelaksanaan daring ini. Saya berharap kegiatan ini, perkuliahan ini dapat memberikan manfaat kepada mahasiswa, terutama kepada mahasiswa, saya juga dan teman-teman yang lain yang memahami untuk mengikuti pelaksanaan perkuliahan ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di perkuliahan berikutnya. Terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya.